Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi 48 jam ke depan gitu ya, sampai nanti hari Minggu jam 8 malam ketika pertandingan Manchester United dijamu oleh Aston Villa di Villa Park. Sepertinya akan banyak nih ya berita-berita, gosip-gosip, segala macam channel-channel, akun-akun fanbase, teori-teori, terus pandangan-pandangan ya, pundit-pundit gitu, host yang memandu apa segala macam, sosial media, entah Twitter, entah Instagram, entah Facebook, yang pastinya membahas mengenai kelangsungan karir Erik ten Hag sebagai manajer di Manchester United. Berita lain mah nggak ada. Besok mah mau Liverpool lawan Crystal Palace, mau Manchester City lawannya Fulham, nggak akan ada beritanya ada. Pasti. Karena setelah pertandingan yang tadi pagi ya, yang menurut gua sih ya itu 50-50 ya. Dari sisi permainan di awal-awal bagus, terus persoalan yang gue bilang Marcus Rashford sebenarnya nih yang menjadi salah satu penyebab gol pertama khususnya. Makanya dia ditarik di babak kedua, tapi Ten Hag termasuk baik dengan mengatakan bahwa sedikit sih dia bilang ya ada permasalahan dengan pertahanan dan dia harus dirotasi untuk pertandingan yang penting. Itu kan lip service-nya dia. Pasti intinya sih dia marah gitu loh. Nah, jadi segala berita pun udah berseliweran nih sampai bakal ke 48 jam ke depan gitu. Ya mulai dibilang pelatih lah, penggantinya siapa. Wah, berita-berita aneh-aneh deh. Bahkan tuh ya kemarin tuh ya, ada gue lihat dari satu akun gitu ya, channel lah ya, yang gue sharing juga waktu preview mengenai latihan drilling yang dipimpin oleh Van Nistelrooy. Terus dibuat tuh sama channel yang salah satu channel itu dengan narasi yang dibilang Van Nistelrooy ngajarin Ten Hag cara ngelatih gitu. Padahal kan setelah itu gue juga di video gue yang di preview itu gue tunjukin kan bahwa Ten Hag ada kok di situ mimpin latihan kok. Nah itulah yang gue bilang. Itulah yang United Identity selalu bilang. Mau mencari cuan dari Manchester United tuh gampang. Bangun narasi yang jelek aja udah. Kalau United Identity mau bangun narasi yang jelek mah ya lebih mudah lagi. Bilang aja tadi malam Rashford ngamuk-ngamuk di ruang ganti. Ayo. Entah berita sosmed dari mana gitu. Entah ya karena dia diganti kan. Tinggal diputar balikin aja. Coba. Van Nistelrooy dibilang katanya ngajarin Ten Hag. Padahal jelas-jelas gue udah pernah bahas. Yang nelfon Van Nistelrooy sendiri itu adalah Erik ten Hag. Yang meminta gitu. Wah banyak lagi dengan berita. Ya makanya gue gak pernah bahas kan berita pelatih ini siapa yang akan siap. Pelatih ini gimana. Gue kan gak pernah bahas. Ada yang udah bahas. Atau bukan bahas sih. Ada yang ngeposting Julian Nagelsmann. I have a dream. Julian Nagelsmann. Gue gak tahu ya. Gue sih channel ini gak pernah sih ngomongin kayak bocil dasar. Enggak. Gue gak pernah. Lu lihat channel gue dari awal pertama. Gue gak pernah. Gak pernah ngebeda-bedain gitu. Karena kadang-kadang orang yang seumuran gue juga otaknya enak kecil gitu loh. Tapi yang menginginkan itu gitu ya mungkin cari traffic tapi ya. Tapi ada aja yang percaya gitu. Apa lu yakin Julian Nagelsmann? Bukan masalah strateginya. Julian Nagelsmann itu lagi jadi pelatih timnas Jerman. 1,5 tahun lagi ya. Itu akan ada Piala Dunia 2026. Jadi menurut lo Julian Nagelsmann akan meninggalkan pekerjaannya di timnas Jerman, terus akan memanage tim peringkat 13/12 nih, Premier League nih, dengan pemain yang dia terima ini, yang mungkin gak banyak yang dia kenal juga, terus dia ninggalin gitu timnas Jermannya. Ya untuk seorang pelatih kan sebenarnya pencapaian tertinggi itu ya pelatih timnas, dan saat ini kan juga Jerman gak ada pilihan yang banyak sebagai pelatih Jerman. Paling Jurgen Klopp yang lagi ini kan. Tapi apa iya Julian Nagelsmann meninggalkan gitu? Ya kalau dia misalnya
dalam Nation League ini dia gagal, ya berarti ya dia nggak capable dong. Kenapa lu bilang I have a dream? Padahal gue juga gue sendiri sih sama memfavoritkan juga Jerman bisa juara di World Cup 2026 karena kan di Amerika, Meksiko, Kanada kan di benua Amerika kan, yang dimana negara pertama dan satu-satunya yang juara dunia di benua Amerika itu Jerman gitu. Terus dia mau gitu meninggalkan untuk repot-repot ngurusin lu gitu, semua yang imbang dikit, yang jelek dikit mainnya langsung rame. Wartawannya media nanya aneh-aneh, mau gitu dia. Coba berpikir logis dan sistematis gitu. Jadi Ten Hag sendiri sih dalam pressure, tapi gue melihat sebenarnya Ten Hag ini kalau dibandingin pelatih-pelatih lain, itu dia cukup dibantu. Dia tanda kutip ya, cukup dibantu dalam hal khususnya media gitu loh. Ini kalau gunjang-ganjing seperti ini kayak zamannya Moyes, zamannya Van Gaal, zamannya Mourinho, zamannya Ole Rangnick segala macem, itu tuh pelatih ditinggalkan sendirian gitu loh. Kalau sekarang itu sepertinya tim media, dalam hal ini Ineos ya yang ngatur ya, membantu gitu loh. Lo inget zaman waktu pas kita kalah sama Crystal Palace, besoknya langsung ada interview Sky Sport Ten Hag sama Gary Neville. Terus kemarin atau Ronaldo di podcastnya bilang ngomong-ngomong mengenai Van Nistelrooy, mesti denger Ten Hag dengerin Van Nistelrooy. Besoknya ada Rio Ferdinand datang, terus Van Nistelrooy ngomong bahwa iya yang minta gue Ten Hag kok. Gitu. Kemarin setelah kekalahan Tottenham ada juga dari Sky Sport yang ditanya sama penyiarnya cewek. Ya bagus sih penyiarnya sih, to the point gitu dia ngomongnya. Apa sih yang lo lihat dari kekalahan ini? Ya kita udah, kata Ten Hag sih ya kita udah observasi, kita udah lihat kekalahan ini. Ya apa katanya penyiar? Pokoknya penyiar itu jurnalisnya tuh nanyanya bener-bener yang strict gitu. Ada problem, ya problem apa gitu? Bad performance ya. Kenapa bisa bad performance? Kata Ten Hag sih kepercayaan pemain. Loh, si penyiar jurnalisnya bilang emang tidak ada yang percaya sama lu gitu. Enggak, bukan perbedaan kata Ten Hag. Beda percaya dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri ada, tapi saling percaya dengan teman tim nggak ada. Dia bilang gitu ya. Tapi dia bilang bahwa gue lah yang mempunyai responsibility terhadap hal ini. Terus dia bilang, sempat tanya juga, ya itu yang dia bilang makanya progress ini takes time. Gua awal-awal jual 8 pemain, 6 pemain. Tapi lu lihat dalam 6 tahun gue mempunyai 8 trofi. Ya emang tuh bener, gak disalahin. Ya, sekarang kembali ke fans nih, mau trofi atau mau main cakep. Kita kan maunya dua-duanya sebagai Manchester United, gitu kan? Terus yang dia bilang bahwa dia tidak panik, dan dia mengatakan bahwa dengan pemilik ownership itu selalu mengadakan pembicaraan, conversation, dan berdiskusi bersama-sama. Tapi kan fans nggak sabar, kata Juli. Ya, gue juga nggak sabar, kata Ten Hag. Gue juga nggak sabar gitu loh. Cuman percayalah, kita akan comeback. Sama yang petas kemarin dia bilang, ya lu menilai gue di akhir musim, jangan sekarang, katanya. Oke, itu yang gue lihat bahwa saat ini sih Ten Hag lebih baik lah, dibantu lah. Ini strateginya Ineos juga untuk meredam isu-isu yang ada di luar. Cuma ini kan semakin kenceng nih. Nah, gue ada 2 nih jurnalis favorit gue, Andy Mitten dan Laurie Whitwell. Sama-sama kemarin beberapa jam sebelum lawan Porto ya. Jadi si Andy Mitten sih bicara bahwa ya sebenarnya, ya ini gue juga nggak tahu kenapa Andy Mitten baru mengungkapkan sekarang gitu ya, bahwa ini waktu pas abis final Piala F aja gue nanya setengah dozen, dia bilang half of dozen, berarti kan kalau dozen itu kan selusin ya, kalau ditanya mungkin setengahnya berarti 5 atau 6 pemain lah yang mengatakan Ten Hag. Gue tanya mengenai manajer, mereka bilang ada yang bilang Ten Hag nggak patut dipecat, tapi ada yang bilang ya nggak tahu juga kelanjutannya gimana, karena mereka berpikir bahwa mungkin ya secara strategi ya, kok bisa sih Sheffield United
sama Burnley bermain open di kandang kita di Old Trafford. Kok bisa sih mereka begitu leluasa gitu loh. Nah, ini agak diputer-puter nih inilah bahwa ternyata pemain banyak yang nggak percaya segala macem. Ya wajar gitu, namanya media sih ya pasti akan ini. Cuman gue tuh ini loh, gue agak terkesan juga dengan satu paragraf dia, Andy Mitten, yang mengatakan gini, Manchester United is not United. Manchester United itu tidak bersatu. Manchester bersatu tuh tidak bersatu gitu ya. Pemain dan fans. Bahkan media-media pun ya sangat lebih ekstrim lagi. Mereka mencari-cari konten untuk mencari untung. Nah, kan? Cari cuan. Ya dong, fakta. Andy Mitten bilang telepon gue itu berbunyi lebih banyak pada saat Manchester United kalah dibandingin menang. Iya kan? Kalau kalah kan yang cari makan banyak. Beberapa sih udah minta maaf sama gue katanya. Ya kan, mengganggu dong, ya gila loh. Terus, dan sepertinya berita ini diulang-ulang terus untuk beberapa hari ke depan. Ada mantan-mantan pemain yang selalu ngasih nasihat. Padahal sih karir manajernya mereka juga yang nggak bagus-bagus banget. Ya pundit-pundit lah, ya kan. Mereka sih akan habis kalau managing Manchester United. Loh, ini diminta ngomong sendiri loh. Karena itu yang akan terjadi. Ya benar, itu yang akan terjadi. Semua sepertinya sama-sama mengangguk gitu ya. Benar mengakui bahwa ini tidak cukup. Tapi solusinya apa? Ada solusinya. Nah, di saat bersamaan Laurie Whitwell juga kasih artikel bahwa ya ini kan dia bilang sebelum Porto ya, bahwa pertandingan Porto Aston Villa mungkin ini jadi apa ya? Ya ujian terberatnya Ten Hag lah. Kemarin imbang sih gue bilang 50-50. Nilainya mungkin jadinya 6,5 lah. Ya 6 lah. Ya nggak jadi 3 gitu karena imbang. Terus Andy Mitten juga berkata bahwa ya ini sih agak susah dalam arti kalau memang si Ten Hag dipecat, yang pasti interimnya ya mungkin ya Van Nistelrooy. Tapi kan tau sendiri Van Nistelrooy itu justru ditunjuk oleh Ten Hag. Apa lu nggak yakin si Ten Hag ini selesai keluar dari Manchester United, si Van Nistelrooy juga tidak akan keluar. Jaminan apa juga dia akan berhasil, ya kan? Nah, terus si Rene Hake juga mengatakan bahwa ya kritis terhadap dia sih istilahnya banyak ya terhadap Ten Hag ya. Cuman kenapa gitu? Kenapa Ten Hag itu udah banyak kritik tapi pendekatan dan apa yang dilakukan tiap permainan tuh sama gitu, nggak ada yang berubah. Mungkin kemarin aja dia berani ngeluarin Rashford ya akhirnya di babak kedua ya. Mungkin tuh salah satu yang dia mau tunjukin juga ke Ineos gitu loh. Oh enggak, gue bisa sadis juga nih gitu loh. Gue bisa keras. Terus Dan Ashworth sama Jason Wilcock kesini tiap hari ya. Jadi jangan bilang nggak mungkin mereka nggak ngedikte tiap hari. Mereka meeting sama Ten Hag. Lu pernah kerja nggak? Kalau lu kerja sama bos lu tanyain terus tiap jam, tiap hari, gimana pekerjaan lo, gimana, lama-lama lo begah nggak sih? Begah sih, seharusnya begah. Lo tahu kalau orang pernah kerja tahu, ya tahu deh, gue udah tahu prosesnya. Gitu, lihat hasilnya aja gitu kan, tunggu aja hasilnya. Cuman pekerjaan mereka kan emang supervisi gitu loh. Nah ini juga akan jadi penilaian dari Jason Wilcock sama Dan Ashworth yang mungkin nggak fair ya menurut gue, karena kan Dan Ashworth sama Jason Wilcock juga baru masuk gitu loh. Ya sama lah kayak anak baru, orang baru, manajer lo, terus tiba-tiba menilai lo gitu dari saat dia masuk. Sedangkan lo sebenarnya terbaik gitu di kerjaan. Itu kan sebenarnya
rasa dongkolnya ada gitu loh, merasa nggak fair gitu. Terus, nah yang ini yang agak gue menarik, bahwa si Laurie Whitwell melaporkan bahwa nanti besok 48 jam ke depan nih di Birmingham, si Sir Jim Ratcliffe akan menghadiri pertandingan Aston Villa melawan Manchester United. Ini sih gue bilang bagus. Dalam arti ada dua sisi nih, dua sisi. Satu, menunjukkan bahwa dia owner yang care sama apa yang terjadi, apa yang sedang lagi gonjang ganjing di dalam klubnya. Ya, karena selama ini kan nggak pernah ada gitu. Ya, seperti gue bilang, zaman Ole, zaman Moyes, zaman Van Gaal tuh seperti ditinggalin pelatih sendiri. Owner itu justru malah kayak orang jauh gitu loh. Nah di sini memperlihatkan Sir Jim sepertinya ya pengen ngeliat dari dekat. Mungkin ya pasti sih kayaknya udah ada laporan-laporan, ya Sir Jim lah keputusannya. Dengan rekomendasi ya dari Omar Barada dan Ashworth segala macem. Cuman gue juga dari satu sisi seneng gitu, dalam arti semoga Sir Jim ini bisa bertindak seperti Florentino Perez dari Madrid gitu loh. Memang dalam satu klub tuh harus ada yang ditakutin. Gak hanya ke pelatih loh ya, ke pemain juga. Jadi Sir Jim biar bisa lihat juga, ini siapa sih sebenarnya yang biang kerok gitu loh. Nah, ini gue sungguh appreciate kalau emang dia bisa datang. Tapi gue harap dia juga bisa bijak. Gue sangat berharap dia bisa jadi kayak Florentino Perez di Madrid gitu loh. Jadi kalau ada yang bisa komen bilang kayak Madrid dong, ganti pelatih tapi berhasil. Ya elah, kan gue udah pernah cerita sama lu. Sebelum Florentino Perez datang jadi apa namanya, jadi presiden klub, lo nonton deh film Vigo, dokumenter Vigo di Netflix tuh. Tahun 2000 dia dengan janjinya dia mau beli Luis Figo, pemain terbaik dan kaptennya Barcelona, diambil sama dia. Itu sebelum Florentino Perez ada di Madrid ya. Selama 32 tahun Madrid itu cuma juara UCL tuh 2 kali. Dia ayam-ayamin sama AC Milan, dia ayam-ayamin sama Ajax, dia ayam-ayamin sama Liverpool di final. Bahkan di Piala Winners loh, dikalahin siapa? Ya itu Alex Ferguson, Aberdeen. Ya kalau juara Liga ya jelas juara Liga lah, ganti-gantian lah dia sama Barcelona. Ya kan gue bilang kalau La Liga kan kalau ya Barcelona lagi jelek ya Madrid juara, kalau Madrid lagi jelek ya bahkan juara. Terus selama 24 tahun sampai sekarang tuh, nah lo lihat tuh berapa UCL, 7 UCL. Gue sih sangat berharap Sir Jim ini bisa jadi seperti Florentino Perez. Mungkin pemainnya lebih kalem aja gitu ya, karena orang Inggris gitu kan. Dia sebenarnya mengatakan bahwa sebenarnya gue membentuk environment. Dia udah pilih nih orang-orang ini. Pertanyaan gue kan dia juga harus bijak gitu loh. Lu udah invest orang-orang ini, udah invest pemain-pemain ini. Secara bisnis perlu nggak gue meng-cut Ten Hag, apalagi kompensasinya besar. Tapi di satu sisi, kalau misalnya yang gue baca juga beberapa mereka nggak lolos Piala Champion saja, zona Champion aja, mereka kena penalti dari Adidas sekitar 10 juta kalau nggak salah. Jadi gue sangat seneng kalau emang Sir Jim ini datang, jadi dia bisa melihat langsung. Dia juga bisa menilai langsung, ya. Dan dia juga bisa melihat langsung gitu loh. Jadi berlaga seperti Florentino Perez lah, udahlah, gak apa-apa lah. Gue sungguh-sungguh senang gitu loh. Pemain yang gak suka udah gue jual, bener. Oh ini ternyata penyebabnya Bruno Fernandes ternyata. Pantesan lo 2 kali kartu merah. Tau gitu kemarin gak dibela, gak di-appeal. Bikin salah juga, udah tahu udah kena kartu kuning. Kakinya bukan nyepak, kalau dulu bokap gue bilang tuh kakinya kebuka tuh, nunjang itu kakinya, bukan
sepak bola tunjang bola namanya itu. Ya jelas kartu kuning lah. Bisa jadi. Ya udah lu gue jual aja lu Bruno, lu bodo amat, cadangin nih. Atau mungkin dilihat, oh Ten Hag ternyata memang orangnya kaku. Kan si Benny McCarthy kan kemarin kan bikin podcast kan yang dibilang ya kalau secara teknik mah Ten Hag the best. Teori-teori teknik. Casemiro sendiri bilang kan, yang nggak gue pernah tahu di Madrid, gue tahu dari Ten Hag segala macam teknik. Tapi dia kurang sparkling, kurang apa ya, kurang berekspresif gitu loh. Ya orang Belanda mungkin. Tapi lo ngeliat kan semalam Ruud van Nistelrooy, nah kayak gitu tuh, yang dia dapat kartu kuning, dia gini-gini masih, ya kasih, ayo kasih kartu kuningnya. Nah mungkin ya pemain butuh yang kayak begitu gitu, kayak Guardiola. Ya kalau Guardiola sih mungkin lebih ke caper sih ya. Setiap ada kamera langsung budi manapun kayak ngatur-ngatur, nendang kursi lah. Kalau Jose Mourinho kan terlalu over juga. Jose Mourinho kayak kemarin naruh laptop gitu depan kamera. Ya mungkin kita juga butuh yang kayak gitu ya. Gue rasa sih kalau dengan ada Van Nistelrooy begitu, ya sebenarnya sih kombinasi yang bagus gitu loh. Jadi 48 jam ke depan kita tunggu aja apakah akan menjadi satu keputusan yang penting. Nanti gue akan kasih preview. Tapi yang gue pasti adalah United Identity selalu berpikir logis sistematis. Bukan yang cuma nyebar-nyebar berita terus bikin narasi jelek, narasi buruk. Ya, supaya fansnya berpikir logis dan sistematis. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.